Semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan Pi Network yang terbaru lagi ya. Dan di sini saya akan berupaya memberitakan informasi berdasarkan informasi yang valid, berdasarkan informasi langsung dari pihak core team atau pendirinya ya. Dan di sini lagi-lagi saya memberitakan info berdasarkan Twitter atas salah satu core team yang bernama IHT Jam ya rekan-rekan, dan informasi di sini sangat valid ya, berkaitan dengan project Pi Network yang nyata. Oke rekan, dan di sini berkaitan atau masih berlanjut daripada Pi Network yang masih viral di dalam bursa-bursa yang ada ya. Dan di sini rekan-rekan harus tahu atau harus paham tentang informasi yang disampaikan oleh pihak core team, salah satunya IHT Jam. Dan di sini memberitakan informasi yang sangat valid sekali ya, sebagai bentuk pegangan rekan-rekan semuanya yang ikut mining daripada project Pi Network itu sendiri. Yang mana di sini Pi Community harus melihat daripada keterangan yang ada dalam minpi.com ya. Dan ini membahas tentang masalah yang ada dalam daftar bursa-bursa yang ada terkait dengan Pi Network ya rekan-rekan, dan di sini secara resmi ya. Nah, maka dari itu saya akan mengulas yang ada di sini ya, dan di sini ada semacam website minpi.com ya rekan-rekan, dan kalau kita lihat di sini kita akan diarahkan pada halaman resmi daripada Pi Network itu sendiri ya. Oke rekan, dan di sini langsung saja kita bahas ya, dan di sini kita dalam minpi ya, atau platform resmi daripada Pi Network itu sendiri. Yang mana di sini Pi ada di dalam mainnet tertutup ya. Jaringan Pi tidak berafiliasi dengan dan belum mengotorisasi daftar pertukaran apapun ya. Dan di sini ada keterangan yang lebih lanjut ya rekan-rekan. Jadi di sini informasi sangat valid dalam website Pi Network ya. Mata uang digital pertama yang dapat Anda tambang dalam ponsel Anda ya. Nah, jadi di sini kalau kita ingin melihat keterangan yang lebih lanjut tentang isu-isu ya, bahwa Pi Network memang memiliki harga dalam bursa-bursa yang ada, termasuk dalam Coin Market Cap ya, yang memiliki reputasi bagus dalam memberitakan semacam dunia cryptocurrency agar terdaftar dalam bursa-bursa mereka. Jadi di sini informasi yang harus rekan-rekan pahami atau harus rekan-rekan simak ya menjelang fase open mainnet, tentu ini adalah informasi yang sangat valid. Yang mana di sini keterangannya adalah sebagai berikut ini. Jaringan Pi mengetahui laporan bahwa beberapa pertukaran pihak ketiga yang tidak sah ya, dan juga pihak ketiga potensial yang tidak dikenal berusaha untuk mendaftarkan Pi Coin ya, atau token yang mengaku sebagai Pi atau beberapa turunan yang diklaim dari Pi ya, tanpa persetujuan otoritas dan atau keterlibatan daripada jaringan Pi Network itu sendiri ya rekan-rekan. Jadi informasi di sini sangat jelas sekali ya, apa yang disampaikan oleh website daripada minpi.com atau apa yang disampaikan melalui core team ya rekan-rekan. Jadi di sini ada semacam token-token yang mengeklaim sebagai turunan daripada koin Pi Network ya, dan juga banyak sekali bursa-bursa pihak ketiga baik yang memiliki potensi yang besar ya, semacam Coin Market Cap dan lain-lain, maupun bursa-bursa yang tidak dikenal ya, berusaha untuk mendaftarkan Pi Coin mereka ya, atau berusaha mendaftarkan token atau koin Pi ke dalam bursa mereka. Dan di sini tentu tanpa persetujuan dan otoritas atau keterlibatan daripada core team ya. Nah, itu adalah informasi yang sangat jelas sekali ya. Jadi di sini untuk Pi Network atau Pi Coin yang terdaftar dalam bursa-bursa itu adalah tidak langsung terlibat dalam jaringan Pi Network ya rekan-rekan. Artinya itu bukanlah Pi Coin yang asli atau Pi Coin yang nyata ya. Nah, itu adalah sebagai bentuk informasi pegangan rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini penting untuk menegaskan kembali bahwa Pi saat ini berada dalam mainnet tertutup ya, dan tidak disetujui oleh jaringan Pi untuk listing dalam bursa manapun atau untuk perdagangan. Kemudian dan jaringan Pi tidak terlibat dengan semacam postingan atau listing yang diklaim ini ya rekan-rekan. Nah, ini sangat jelas sekali. Kemudian sampai saat ini jaringan Pi atau Pi Network merekomendasikan kepada semua pionir dan calon pengguna Pi untuk tidak terlibat dengan salah satu bursa atau aktor pihak ketiga ini karena alasan tindakan mereka yang tidak berafiliasi dengan jaringan Pi secara langsung ya. Kemudian dan dapat mengakibatkan kerugian atau kerugian besar bagi pengguna Pi Network. Jaringan Pi juga meminta postingan dan daftar pertukaran ini agar segera dihapus ya, dan mengevaluasi tindakan tambahan sehubungan dengan pihak ketiga dan pertukaran. Kemudian untuk sementara penting untuk menegaskan kembali bahwa transaksi Pi melalui pertukaran secara eksplisit ini dilarang ya selama dalam periode mainnet tertutup ini.
dan hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap kebijakan daripada PAI itu sendiri. Kemudian desain inovatif yang unik dari periode jaringan tertutup atau mainnet tertutup ini ya adalah pilihan strategi untuk membangun jaringan dengan substansi dan utilitas sejati dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik jaringan, komunitas, dan perintis atau individu ya. Pada periode mainnet tertutup saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk berfokus pada dua prioritas ya. Yang pertama jelas fokus pada KYC atau migrasi massal ya, dan juga fokus pada pembangunan utilitas di dalam ekosistemnya. Kedua, merupakan langkah penting menuju tujuan akhir daripada membangun ekosistem yang layak untuk siap-siap menuju ke dalam fase berikutnya, yaitu fase open mainnet ya rekan-rekan. Ini adalah informasi resmi yang disampaikan oleh pihak Core Team. Untuk informasi tambahan mengenai jaringan Pi dan kebijakan kami, silahkan lihat konten yang dipublikasikan secara resmi ya di tautan di bawah ini ya rekan-rekan. Nah, di sini ada informasi yang diberitakan resmi oleh pihak Core Team. Kemudian di sini juga disebutkan semacam informasi-informasi yang resmi yang berkaitan dengan Core Team ya. Di antaranya di sini ada semacam blog ya, mainpi.com. Kemudian di sini juga berkaitan dengan white paper daripada Pi Network itu sendiri rekan-rekan, dan di sini masih dalam white paper Desember 2021 ya. Kemudian di sini juga ada yang diperbaharui di sini rekan-rekan untuk referensi kita semuanya ya. Di sini ada HTTPS Pi Network official, kemudian juga ada mediumnya ya. Oke rekan-rekan, dan di sini saya mencoba untuk memasuki daripada medium resmi Pi Network ya, yang mana di sini membahas tentang white paper Pi Network ya. Nah, di sini disebutkan bab white paper Pi, model token Pi, mekanisme penambangan dan peta jalannya ya. Dari di sini resmi, dan di sini white paper diperbarui pada 28 Desember 2021 ya, pada saat meluncurkan fase mainnet tertutup ini rekan-rekan. Kemudian di sini juga ada keterangan tentang model token Pi, mekanisme penambangan dan peta jalan atau roadmapnya ya. Dan bab-bab ini dalam bentuk draft ya, dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data yang dikumpulkan selama periode mainnet tertutup ini ya. Ini masih dalam periode mainnet tertutup ya, dan di sini white papernya ini dikeluarkan pada 28 Desember 2021. Sementara di sini kita sudah memasuki Desember 2022 ya rekan-rekan, dan di sini sangat jelas sekali keterangannya ya. Nah, di sini terkait dengan model dan mining ya, berkaitan dengan supply, kemudian dan lain-lain rekan-rekan, berkaitan dengan koin Pi Network itu sendiri ya. Kemudian di sini juga berkaitan dengan roadmap ya. Nah, untuk roadmap sendiri kita sedang memasuki fase ketiga, yaitu fase mainnet. Mainnet dibagi menjadi dua ya, ada enclosed mainnet dan juga ada open mainnet ya. Dan untuk enclosed mainnet di sini ada semacam tiga tahapan atau tiga hal yang harus diselesaikan oleh Core Team. Yang pertama di sini ada unfact of the two ya, ada dua ya rekan-rekan. Yang pertama di sini ada verifikasi KYC dan juga untuk kematangan ekologi di dalam aplikasi ekologi atau dalam ekosistem Pi Network itu sendiri ya. Nah, sebelum nanti kita memasuki fase terakhir yaitu open mainnet ya rekan-rekan, menurut roadmap yang ada di sini. Nah, jadi di sini kita posisinya masih berada di mainnet tertutup ya, fase terakhir menuju ke fase open mainnet ya rekan-rekan. Tepatnya kita berada dalam posisi KYC menuju KYC massal dan juga kematangan ekologi ya. Nah, di sini saya rasa cukup mantap, dan kita tinggal selangkah lagi menuju fase terakhir yaitu fase open mainnet yang kita nantikan. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberitakan informasi yang positif, resmi, valid dari pihak Core Team sebagai bentuk pegangan rekan-rekan semuanya. Kemudian rekan-rekan semuanya yang ingin mempelajari jauh lebih dalam tentang white papernya ya, mungkin sudah pernah saya bahas dalam konten saya yang sebelumnya ya, bisa di scroll paling bawah ya rekan-rekan, di scroll paling bawah ya, karena di sini untuk white paper ini sangat panjang sekali kalau kita bahas, dan ini berkaitan dengan model atau berkaitan dengan supply daripada koin Pi Network itu sendiri ya. Tentunya di sini rekan-rekan sudah harus memahami secara bersama-sama. Oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya, dan jangan lupa tinggalkan klik like-nya, dan jangan lupa tulis komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk rekan-rekan yang belum subscribe ya. Sekian dan terima kasih.